Semangat pagi, sahabat TDA. Ketika kita sudah selesai menulis naskah kita, maka kita perlu ke tahap selanjutnya, yaitu menerbitkan buku, gitu ya, atau menerbitkan menjadi buku. Dan pastikan buku kita itu buku yang berkelas, gitu. Tidak hanya sekedar buku yang di print out atau bahkan di fotokopi, karena itu akan mencitrakan seorang penulis ya kan, berkualitas atau tidak. Bisa jadi orang tidak jadi menikmati buku kita karena tampilannya yang kurang berkelas gitu. Nah, maksudnya buku yang berkelas ini bagaimana? Tentu dari desainnya bagus, elegan gitu ya, eye-catching dan kekinian gitu. Dan satu lagi ISBN gitu, ber-ISBN. Apa beda buku yang tidak ber-ISBN dengan yang ber-ISBN? Tentunya yang ber-ISBN itu lebih diakui oleh negara dan masyarakat gitu. Dan kalau misalkan nanti buku kita nggak ISBN nih, hanya diterbitkan ya sekedar dicetak begitu saja tanpa ada ISBN dari penerbit, maka ketika nanti ada buku yang ber-ISBN terbit dengan judul yang sama, maka kita dianggap buku kita menjiplak gitu. Jadi penting banget kan buku kita menjadi buku yang ber-ISBN, dan ini penerbit yang punya izinnya gitu. Oke, nah teman-teman sekalian, dalam penerbitan buku sendiri itu ada penerbitan mayor dan ada penerbitan indie gitu ya. Ini untuk menerbitkan buku yang berkualitas. Kita bahas dulu deh, mana yang terbaik. Ya, nggak ada yang terbaik karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dari seorang penulis gitu. Oke, yang pertama penerbitan mayor. Mayor ini teman-teman sekalian sistem penerbitan yang paling lama gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan jadul gitu. Penulis tidak mengeluarkan biaya ya, karena modal dari penulisannya, modal dari penerbitannya dihandle oleh penerbit gitu. Jadi biasanya penulis mengajukan naskah, nanti dicek, kalau misalkan disetujui oleh penerbit mayor, maka akan diproses lebih lanjut. Tapi kalau tidak, ya sudah, naskah akan tertolak. Gitu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, adalah sistem penerbitan indie. Gitu ya. Sistem penerbitan indie ini adalah penulis yang menghandle semua biayanya, sehingga keuntungan menjadi hak penulis. Gitu. Royalti bagaimana? Ya tidak ada royalti di sini karena sudah jauh lebih besar daripada sekedar royalti. Keuntungannya milik penulis 100%. Kecuali kalau misalkan ada reseller dan lain sebagainya, tentu keuntungannya dibagi. Tapi kalau itu pure dari penulis yang menjual atau dari tim penulis, maka 100% milik penulis itu. Wow. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan bagaimana kekurangan dan kelebihannya kita akan sambung di video selanjutnya ya, tidak yang lainnya. Caranya bagaimana? Ya tinggal di searching aja di Google, penerbit A ini dia lebih kepada genre buku apa. Atau bisa dilihat dari terbitannya kan terpola ya. Oh, terbitannya lebih banyak IT, oh terbitannya lebih banyak tentang sejarah misalkan, dan lain sebagainya.